Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Rizky Anjani dengan nomor induk mahasiswa 430400209. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir ayat psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa surah dan tafsir mengenai penciptaan, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Pertama, saya akan menjelaskan tafsir dari surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tafsir dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Yang pertama yaitu ayat 12 dari surah Al-Mu'minun menurut beberapa tafsir. Yang pertama itu dari tafsir Jalalain. Dan Allah telah berfirman, khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yakni Nabi Adam, min sulalatin, dari suatu saripati. Lafaz sulalatin berasal dari perkataan salatusi, syai' minasai, artinya telah memeras sesuatu daripadanya. Yang dimaksud adalah intisari dari sesuatu itu. Miltin berasal dari tanah. Lafaz miltin bertauluk kepada lafaz sulalatin. Mujahid mengemukakan min sulalatin berarti dari mani anak cucu Adam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari satu genggaman tanah yang digenggamnya dan dari seluruh permukaan bumi. Kemudian anak-anak Adam datang sesuai dengan kadar warna tanah. Di antara mereka ada yang merah, putih, hitam, dan di antara hal tersebut ada juga yang jahat, ada juga yang baik, serta di antara keduanya. Yang kedua, menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Ta'ala berfirman seraya memberitahukan mengenai permulaan penciptaan manusia dari saripati berasal dari tanah, yaitu Adam. Allah Ta'ala menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut hasan sahih. Yang ketiga dari tafsir Kemenak, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Ada segolongan ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini ialah keturunan Adam termasuk kita sekalian yang berasal dari air mani. Jika manusia itu meninggal dunia akan dimasukkan ke dalam kubur di dalam tanah. Maka badannya akan hancur lebur dan kembali menjadi tanah lagi. Sesuai dengan firman Allah. Yang artinya, darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu. Dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Surat At-Thaha, juz 20 ayat 55. Yang terakhir menurut tafsir Quraisy Shihab,
Hendaknya manusia mengamati asal kejadiannya, sebab penciptaan manusia itu termasuk salah satu bukti kekuasaan kami yang mengharuskan orang-orang untuk berfirman kepada Allah dan hari akhir. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Selanjutnya tafsir ayat 13 dari surah Al-Mu'minun dari beberapa tafsir. Yang pertama, menurut tafsir Jalalain, "Tsumma ja'alna", kemudian kami jadikan ya manusia atau keturunan Adam, nutfah, dari nutfah yaitu air mani, fi qararin makin, yang berada dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Selanjutnya menurut tafsir Ibnu Katsir, "Tsumma ja'alnahu nutfah", kemudian kami jadikan saripati itu air mani. Dhamir kata ganti di sini kembali kepada jenis manusia sebagaimana yang telah difirmankan Allah, yang artinya yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian menjadikan keturunannya dari saripati air yang jijik yaitu air mani. Quran surah As-Sajdah ayat 7-8. Maksudnya lemah dan berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, dan dari satu sifat ke sifat yang lain. Yang selanjutnya tafsir Kementerian Agama. Kemudian kami Allah tempatkan saripati air mani itu ke dalam tulang rusuk sang suami yang dalam persetubuhan dengan istrinya ditempatkan ke dalam rahim, suatu tempat penyimpanan yang kukuh bagi janin sampai saat kelahirannya. Yang terakhir tafsir Quraisy Shihab. Kemudian kami menciptakan keturunannya dari tanah itu. Kami menciptakan sperma, sebuah zat cair yang mengandung segala unsur kehidupan yang bertempat pada rahim, sebuah tempat yang kokoh dan dapat melindungi. Dan yang terakhir tafsir ayat 14 surat Al-Mu'minun. Menurut tafsir Jalalain, "Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan", kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah kental. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging yang besarnya sekepal tangan. Fa khalaqna mudghata 'idhama fa qasawnal 'idhama lahma, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Menurut qiraat yang lain, lafaz izhaman dalam dua tempat tadi dibaca azman, yakni dalam bentuk tunggal. Dan lafaz khalaqna yang artinya menciptakan pada tiga tempat tadi bermakna syayarna, artinya kami jadikan. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia sebagai makhluk yang lain, yaitu dengan ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah pencipta yang paling baik, sebaik-baik yang menciptakan. Sedangkan mumayyiz dari lafaz ahsan tidak disebutkan karena sudah dapat diketahui dengan sendirinya, yaitu lafaz khalaqon. Yang kedua menurut tafsir Ibnu Katsir. Oleh karena itu di sini Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan", kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Artinya kemudian kami jadikan nutfah, yaitu air yang memancar yang keluar dari tulang rusuk yang berada di tulang punggung laki-laki dan tulang dada wanita, yang berada di antara tulang selangka dan pusar, sehingga menjadi segumpal darah merah yang memanjang. Ikriman mengatakan yaitu darah. Fa khalaqna 'alaqatan mudghatan, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, yaitu segumpal daging yang tidak mempunyai bentuk tertentu dan tidak bergaris-garis. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Maksudnya kami Allah berikan bentuk yang memiliki kepala, dua tangan, dua kaki dengan tulang-tulangnya, urat dan otot-ototnya. Dalam hadis sahih dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, "Setiap jasad anak cucu Adam akan binasa kecuali satu bagian pangkal ekor darinya lah diciptakan dan badannya disusun. Fakasawnal idhama lahmah, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging." Maksudnya kami
jadikan daging yang dapat menutupi, mengokohkan, dan menguatkan. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Yakni kemudian kami tiupkan roh ke dalamnya sehingga dia pun bergerak dan menjadi makhluk lain yang mempunyai pendengaran, penglihatan, pengetahuan, gerakan, dan gocangan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah pencipta yang paling baik. Saya akan menjelaskan tafsir surah An-Nahl ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqnal insana min nutfatin fa idza hum khasimun mubin. Yang artinya dia telah menciptakan manusia dari mani, lalu ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Menurut tafsir Kemenak, Dia yang Maha Esa dan Maha Kuasa itu juga telah menciptakan manusia dari setetes mani yang secara lahirlah tampak remeh, tidak berarti dan tidak berdaya. Ternyata dia berubah menjadi manusia yang kuat dan tangguh. Bahkan dia berubah menjadi pembantah yang nyata tentang Tuhan dan hakikat dirinya. Dan tidak saja menciptakan langit, bumi, dan manusia dan hewan ternak. Juga telah diciptakannya untuk kamu padanya ada bulu dan kulit yang dapat kamu jadikan pakaian yang menghangatkan badan kamu dan berbagai manfaat lain yang dapat kamu ambil dalam kehidupan kamu. Dan sebagian darinya juga dapat kamu makan. Selanjutnya menurut tafsir Jalalain, dia telah menciptakan manusia dari mani. Mulai dari mani hingga menjadi manusia yang kuat lagi, kekar. Tiba-tiba ia menjadi pembantah, sangat memusuhi yang nyata. Lalu Allah menjelaskan tentang bantahan manusia itu yang tidak mempercayai adanya hari perbangkitan, yaitu melalui firman-Nya yang artinya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Surah Yasin ayat 78. Yang terakhir saya akan menjelaskan tafsir surat Al-Insan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kemudian kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat. Menurut tafsir Jalalain, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, artinya jenis manusia dari setetes mani yang bercampur dengan indung telur, yaitu air mani laki-laki bercampur menjadi satu dengan air mani perempuan yang kami hendak mengujinya dengan membebankan kewajiban kepadanya. Jumlah ayat ini merupakan jumlah istinaf, yakni kalimat permulaan atau dianggap sebagai hal dari lafadz yang diperkiraan, yaitu kami bermaksud hendak mengujinya ketika kami mempersiapkan kejadiannya. Karena itu kami menjadikan dia dapat mendengar dan melihat. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya itu semata-mata dari Allah, dan jika ada salahnya itu adalah dari kebodohan saya sendiri. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.